Alhamdulillah baik, Bu. Nampaknya bukan Nani ini tidak ceria hari ini, bukan kita akan ngomong sekarang ini. Nah, adakah sesuatu yang terjadi padamu? Atau apa ada sesuatu yang ingin Nani ini ceritakan? Begini, Bu, saya ingin menceritakan masalah yang sedang saya alami. Baiklah, silahkan ceritakan bagaimana permasalahannya. Nanti ini di sini kita bahas bersama. Namun sebelum itu, Ibu meminta kesepakatan waktu untuk membahasnya supaya efisien dan teratur bagaimana. Saya setuju, Bu. Saya rasa 30 menit itu cukup. Saya minta Ibu merahasiakan ini. Saya tidak ingin orang lain mengetahui akan permasalahan saya, Bu. Oke, baiklah. Ibu tidak akan menceritakan masalah ini dengan siapapun. Nah, sekarang kalau boleh tahu, apa permasalahan Nani ini yang kamu hadapi? Begini, Bu, saat ini saya sedang terbebani dengan tugas-tugas saya, ditambah lagi saya juga mengikuti beberapa organisasi. Saya tidak tahu bagaimana untuk memperbaiki nilai-nilai saya yang terlambat kemarin, Bu. Yang terlambat. Ya, terus Ya terus saya pusing, Bu, saya capek harus menjalani ini, Bu. berapa banyak mata kuliah yang nilainya kurang bagus atau hal yang harus kamu perbaiki? Ada 3 mata pelajaran, Bu. Kalau boleh tahu, bagaimana cara belajar Nindi pada saat semester kemarin? Bisa kamu ceritakan hari ini? Bisa, Bu. Sebelumnya memang saya akui saya senang sekali untuk menunda-nunda tugas saya. Saya juga senang untuk membuang waktu dan pergi bermain bersama teman saya. Oh, jadi di sini intensitas belajar Nindi di semester lalu itu menurun karena kamu sering menunda-nunda pekerjaan Nindi dan Nindi juga sering membuang waktu dengan bermain bersama teman-temannya. Ini, Bu. Lalu pernahkah Nindi ini berpikir bahwa karena sikap Nindi yang seperti ini yang membuat nilai-nilai kamu itu turun? Iya, Bu, saya rasa karena sikap saya yang suka menunda-nunda pekerjaan dan bermain itu mempengaruhi nilai-nilai saya, Bu. Saya bisa merasakan perasaan sekarang ini yang Nindi rasakan. Jadi Saya terus dihadapkan oleh perasaan penyesalan terhadap apa yang sudah saya lakukan dulu, Bu. Perasaan bersalah itu terus menghantui saya, Bu, dan saya sudah terlalu banyak merepotkan kedua orang tua saya. Saya sudah menghabiskan banyak uang, tenaga, dan waktu saya, Bu. Saya benar-benar menyesal, Bu. Saya sudah membuat kecewa orang tua saya, Bu. Mungkin memang sebaiknya, Bu, saya tidak melanjutkan pendidikan S1 saya, Bu. Jadi sekarang ini kan kamu sudah kelas 12. Nah, tahun demi tahun sudah kamu lalui dari awal mula, dari kamu masuk orientasi dan sampai akhirnya kamu yang sebentar lagi akan lulus. Nah, pasti orang tuamu, ibu mengharapkan buah hati itu bisa lulus dengan baik. Setiap manusia jelas pernah mengalami keadaan sulit dalam hidupnya seperti kamu saat ini. Tapi percayalah bahwa di balik semua problem hidup itu ada jalan keluar untuk menemukan apa itu artinya sebuah kebahagiaan. Dari pembicaraan yang sudah kita lakukan ini, ada baiknya jika disimpulkan terlebih dahulu supaya semakin jelas arah pembicaraan kita. Yang pertama yaitu bahwasanya sekarang ini Nindi sedang merasa ada pada posisi sulit dan kamu dihadapkan oleh perasaan masa lalu itu. Kedua yaitu bahwa kamu merasa tidak sanggup menghadapi keadaan ini dan kamu memilih untuk mundur, untuk tidak meneruskan sekolah sementara kamu sendiri memiliki impian untuk membahagiakan kedua orang tuamu. Betul kan? Saya bingung harus bagaimana, Bu. Begini, baiklah, sekarang silahkan kamu mengutarakan semua perasaanmu, hal-hal yang mengenai permasalahan yang kamu hadapi sekarang, tapi kamu harus menambahkan di belakangnya kalimat misalnya,
saya bertanggung jawab atas segala perbuatan saya. Kalau ibu contohnya misalnya saya kalah dan saya bertanggung jawab atas kekalahan saya itu. Kamu bisa mengulangi apa yang kamu ingin bicarakan mengenai permasalahanmu, tapi diawali dengan kata saya bertanggung jawab. Bisa Bu, saya merasa kecewa dan saya bertanggung jawab atas kekecewaan saya tersebut. Saya merasa nilai saya rendah dan saya bertanggung jawab atas nilai saya yang rendah itu. Saya merasa intensitas belajar saya rendah dan saya bertanggung jawab atas hal tersebut. Baiklah, apakah hanya itu saja perasaan yang ingin kamu sampaikan? Iya Bu, hanya itu saja. Dan setelah kamu melakukan pengungkapan perasaan, mengutarakan perasaan yang tadi itu dan ditambah dengan rasa tanggung jawab kamu, apakah ada perubahan perasaan atau pola pikir kamu yang sekarang ini? Tidak apa-apa, dibiarkan saja. Jadi lalu bagaimana perasaanmu sekarang ini? Iya Bu, saya merasa sadar akan tanggung jawab saya sendiri Bu. Kalau memang kesalahan tersebut berasal dari saya Bu. Jadi kamu merasa sudah sadar akan perasaan-perasaan yang mungkin kamu ingkari selama ini? Iya Bu, saya sudah sadar akan perasaan-perasaan yang saya ingkari selama ini Bu. Jadi saya merasa bertanggung jawab atas segala yang saya buat. Jadi sekarang kamu sudah mulai sadar setelah pengungkapan perasaan disertai dengan rasa tanggung jawab tadi. Benar seperti itu? Benar Bu. Baiklah, kalau seperti itu, lalu bagaimana menurutmu untuk solusi kedepannya agar nilai kamu ini mengalami peningkatan dan tidak merasa terbebani dengan organisasi hidup kamu? Iya Bu, mungkin kedepannya saya akan mengintrospeksi diri terlebih dahulu atas permasalahan saya ini, dan saya sudah sadar bahwa penurunan nilai-nilai saya dan keikutsertaan saya pada organisasi disebabkan karena saya suka menunda-nunda pekerjaan dan senang membuang waktu dengan bermain-bermain dengan teman-teman saya. Mulai sekarang saya juga harus bisa membagi waktu antara belajar dan bermain bersama teman-teman saya. Saya juga harus menghilangkan kebiasaan saya yang suka menunda-nunda pekerjaan. Baiklah, itu merupakan solusi yang sangat bagus sekali jika kamu menerapkannya daripada diri kamu saat ini, supaya nantinya kamu bisa lebih fokus lagi pada belajar di saat kamu dan fokuslah dengan apa yang ada pada saat sekarang ini. Tidak perlu berlarut-larut dan menyesali apa yang sudah terjadi. Jadikan itu sebagai pembelajaran dan jadikan harapanmu sebagai penyemangat untuk kamu untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik. Iya Bu, saya akan bersungguh-sungguh dan berusaha. Oke, baiklah. Nah, semoga apa yang dicita-citakan Nindi ini bisa tercapai dan kamu bisa membahagiakan kedua orang tuamu. Setelah konseling ini juga masih bisa berkonsultasi kepada ibu, karena ibu akan selalu memberikan waktu untuk konseling ibu yang ingin berkonsultasi. Mungkin hanya itu saja apa ada masalah lain yang ingin kamu ceritakan pada ibu? Tidak Bu, mungkin itu saja Bu. Ya, baiklah. Kalau begitu untuk konseling ini ibu akhiri. Mungkin untuk kedepannya jika ada permasalahan lain yang ingin kamu ceritakan kepada ibu, silahkan saja datang ke ruangan ibu. Iya Bu, saya sangat berterima kasih Bu sudah mau membantu saya. Sekarang saya sudah cukup lega dan semangat lagi Bu. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama, syukurlah kalau memang begitu. Jadi dengan berakhirnya konseling kita ini, berakhir pula pertemuan kita pada kali ini. Kalau begitu Bu, saya permisi dulu ya Bu. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.